Apa hukum suami cerai istri lewat WhatsApp? Perceraian menurut Islam adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Sang Khalik. Tapi apa jadinya jika perbuatan yang dibenci oleh Tuhan itu malah dilakukan oleh sederet ustadz kondang yang kerap memberikan tausiah tentang tuntunan hidup? Alhasil, sepak terjang sang ustadz membuat warganet kecewa meradang meski banyak pula yang memaklumi dan melakukan pembelaan. Di masa populernya, Ustadz Ahmad Al-Habsyi dikenal dengan citra Ustadz tampan bin gaul. Namun, publik tercengang saat Ustadz 43 tahun itu digugat cerai oleh sang istri Putri Aisyah Aminah di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada awal 2017. Diketahui Ustadz Ahmad Al-Habsyi menikah dengan Putri Aisyah Aminah pada Agustus 2006. Namun pernikahan yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu akhirnya kandas karena Ustadz Al-Habsyi terbukti memiliki wanita idaman lain. Ustadz asal Palembang itu rupanya diam-diam menikah siri dengan seorang wanita bernama Yuyun Wahyuni. Ironisnya, Putri Aisyah baru mengetahui suaminya berpoligami setelah 7 tahun menikah siri. Pada awalnya, pihak keluarga Putri Aisyah meminta Al-Habsyi untuk memilih antara istri pertama atau kedua. Al-Habsyi pun akhirnya memilih Putri Aisyah dan menceraikan istri keduanya. Namun meski sudah menjatuhkan talak 3 kepada Yuyun, ternyata Al-Habsyi masih tetap berhubungan dengan istri keduanya itu. Hal inilah yang membuat Putri Aisyah tak tahan lagi dan meminta untuk bercerai. Ustadz Zaki Mirza juga disorot warganet saat melakukan gugatan cerai pada sang istri, Sinta Tanjung, pada 2016 setelah menikah sejak 2011 silam. Alasan Ustadz 43 tahun itu menggugat cerai menurut bisik-bisik warganet adalah karena sang Ustadz berpoligami hingga isu kedekatannya dengan Regina, mantan istri Farhad Abbas. Tak ingin membiarkan isu itu berkembang liar, Ustadz tamatan Universitas Al-Azhar itu mengatakan alasan ia menggugat cerai adalah karena Sinta Tanjung melanggar sejumlah perjanjian yang telah disepakati. Gugatan cerai Ustadz Zaki tersebut resmi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok pada 17 Januari 2017. Namun setelah 2 tahun berpisah, pada Juni 2019, keduanya memutuskan untuk kembali rujuk. Ustadz Zaki Mirza yang mengaku dalam kondisi emosional saat menggugat cerai oleh Sinta Tanjung disebut sebagai pihak yang ingin kembali rujuk. Sementara alasan Sinta Tanjung menerima kembali sang mantan adalah demi masa depan kelima anaknya. Pada Desember 2010, Nini Mutmainah atau Teh Nini menggugat cerai Ustadz Abdullah Gimnasiar atau AA Gim di Pengadilan Agama Bandung. Pemilik pesantren Darut Tauhid tersebut sebelumnya mengumumkan telah mempersunting Alfarini Eridani sebagai istri kedua pada 2006. Pada Juni 2011, permintaan Teh Nini dikabulkan Pengadilan Agama di Bandung dan keduanya berstatus cerai. Namun belum genap setahun, keduanya kembali rujuk pada 13 Maret 2012. Setelah 9 tahun dinyatakan rujuk, kabar perceraian AA Gim dan Teh Nini kembali mencuat. Kali ini AA Gim yang disebut mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Kabar gugatan cerai Teh Nini oleh AA Gim itu pertama kali diketahui dari status Facebook Muhammad Gaza, anak laki-laki kedua mereka. Gaza menyebutkan bahwa ibunya Teh Nini telah ditalak oleh AA Gim hingga berujung perceraian pada Maret 2021 silam. Pada 21 Juni 2021 silam, Teh Nini akhirnya resmi cerai dengan AA Gim. Pada akhir 2019, publik dikejutkan dengan berita gugatan cerai yang diajukan Ustadz Abdul Somad atau UAS kepada istrinya Melia Juniarti. Dalam salinan berkas putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kampar Riau, tertulis jika rumah tangga mereka kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah kerap terjadi sejak 2015. Terungkap pula alasan UAS mengajukan perceraian kepada Melia lantaran tidak patuh sebagai istri. Salah satunya, Melia disebut tidak mau memakai kerudung panjang. Sementara itu, saksi dalam persidangan dari pihak Melia membeberkan dugaan perempuan ketiga dalam rumah tangga mereka. Meli menunjukkan sejumlah bukti chatting WhatsApp UAS dengan perempuan WN Malaysia inisial LA. Isi chat tersebut antara lain rencana pernikahan di Thailand, percakapan mesra, hingga UAS yang menceritakan hubungan rumah tangganya yang retak.
Namun, Hakim Pengadilan Agama Bangkinang menolak bukti chatting tersebut dengan alasan belum diuji secara digital forensik oleh pihak berwenang. 2 tahun berselang, UAS kembali menikah dengan seorang wanita muda bernama Fatimah Az-Zahra yang lebih muda 24 tahun dari Ustadz 46 tahun tersebut. Pada 2015 silam, Ustadz Aswan menjadi bahan pemberitaan karena dikabarkan telah berpoligami dengan menikahi siri Rima Idris pada 2011. Kala itu ia tengah menjadi suami sah dari wanita bernama Sally. Ironisnya, berita pernikahan siri ini tercium publik justru saat Rima mengaku telah ditelantarkan oleh Ustadz. Menurut Rima, Ustadz Aswan menjanjikan bahwa pernikahan siri mereka akan diresmikan secara hukum negara 3 bulan setelahnya. Namun bukan cuma tak menepati janji akan menikahi Rima Idris secara resmi. Ustadz Aswan juga disebut menelantarkan buah hati mereka. Namun Ustadz Aswan membantah telah menelantarkan anaknya. Ustadz Aswan mengaku selama ini selalu memberi uang untuk anaknya. Kakak kandung mendiang Uja ini juga membantah telah menceraikan istrinya melalui salah satu pesan di ponsel pintar atau BBM. Meski begitu, Rima bersikukuh memiliki bukti ia telah ditalak oleh sang ustadz. Seperti diketahui, Ustadz Guntur Bumi atau UGM menikahi Puput Melati yang berstatus janda pada Juni 2011. Namun pada akhir 2013, Puput Melati menggugat cerai Guntur Bumi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tuntutan bintang sinetron Cinta Anak Kampus ini kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada 21 Januari 2014. Setelah itu, Puput entah mengapa menerima ajakan rujuk dari UGB. Pada akhir 2016, kembali terdengar rumah tangga mereka tak harmonis sehingga diduga kembali bercerai. Namun, hal itu tidak terbukti setelah rujuk rumah tangga mereka terlihat makin harmonis. Tapi karena jarang mengunggah potret kebersamaan, pada April 2023 lalu, rumah tangga mereka kembali digoyang isu cerai. Namun Puput Melati menegaskan bahwa hubungannya dengan sang suami baik-baik saja. Wanita 40 tahun itu beralasan lebih senang menggunakan media sosial sebagai lahan bisnis dan dakwah ketimbang kehidupan pribadi. Cerai dan kemudian rujuk kembali sepertinya menjadi gambaran umum prahara rumah tangga sebagian penceramah kondang tadi. Mereka memutuskan kembali ke pelukan sang istri selain demi kebaikan bersama juga demi masa depan anak-anak mereka. Apakah menurutmu ustadz yang cerai terkait poligami masih layak untuk diikuti ceramahnya? Atau kamu lebih memilih ustadz lain yang memiliki reputasi sebagai suami yang setia dengan satu pasangan?